Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 5 di bulan 7 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini guys. Merah merona ya, bahkan penurunannya di 7,5%. Ini cukup lumayan banget ya. Begitu juga untuk Fear and Greed Index. Hari ini mengalami penurunan cukup lumayan ya. Sekarang di poin 38 masuk ke area fear ya, atau area takut ya. Dimana tentu saja ini mengindikasikan ya bahwa transaksi yang terjadi pada Bitcoin ini lebih besar outflow ya daripada inflow-nya, dan itu terlihat dari perubahan harga pada Bitcoin hari ini guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini ya. Kalau kita lihat untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ke belakang mengalami penurunan di 5,92% guys, dan ini cukup lumayan dalam ya. Kita juga sudah mengumpulkan beberapa informasi yang bisa dibilang sebagai tersangka ya untuk penurunan Bitcoin ini, dan tentu saja ini berefek kepada altcoin yang lain, seperti halnya untuk Ethereum juga turun di 9,9% guys. Kemudian BNB juga turun lebih dalam ya di 12% hari ini. Untuk Solana di 8,2%, XRP juga turun cukup dalam di 12%. Disusul ada Dogecoin juga turun di 15%, bahkan untuk Cardano ini lebih dalam lagi ya di 18,4%, Avalanche di 12%, Shiba Inu di 14%, dan untuk Bitcoin Cash turun di 15,8% ya, karena ada hubungannya dengan Bitcoin ini ya untuk informasinya. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya untuk altcoin ya, ini cukup parah ya untuk penurunannya, rata-rata di atas 10% guys. Kalian bisa cek sendiri di coin market cap ya. Dan tentu saja guys, kita sudah mencari beberapa informasi ya yang berhubungan dengan penurunan Bitcoin ini yang mengakibatkan penurunan juga ya pada altcoin guys. Yang pertama ya, kalau kita lansir dari harian News BTC ya, diinformasikan bahwa harga Bitcoin ini jatuh di bawah $54.000 guys, dan sudah dirinci guys 5 alasan utama kenapa Bitcoin ini turun. Yang pertama tentu saja ya, yaitu pembayaran atau repayment dari Bitcoin oleh Mt. Gox ya, yang kita sudah informasikan beberapa hari yang lalu ya, bahwa untuk efek Mt. Gox ini ya, khususnya untuk distribusi Bitcoin kepada para krediturnya, ini pasti akan sangat berefek sekali, dan hari ini terjadi ya, dimana distribusi sekitar 142.000 Bitcoin yang akan datang ini oleh bursa kripto yang sudah tidak beroperasi, yaitu Mt. Gox ya. Ini telah secara signifikan menimbulkan kecemasan di pasar guys, dan jumlah ini tentu saja mewakili 0,68% ya dari total pasokan Bitcoin guys. Nah, meskipun tidak terlalu banyak ya, tapi tentu saja ini ada sedikit kekhawatiran di market guys. Dan dijadwalkan untuk didistribusikan kepada para kreditur bursa yang berhenti beroperasi pada tahun 2014 ini karena peristiwa peretasan besar yang terjadi dulu ya. Dan untuk proses distribusi telah mengalami transfer dalam jumlah besar dengan 52.633 Bitcoin yang telah dipindahkan ya dalam beberapa jam terakhir ini, menunjukkan bahwa persiapan sedang dilakukan ya untuk pencairan dalam jumlah besar. Dan para pengamat serta analis pasar ini memantau pergerakan ini dengan cermat karena potensi penjualan besar-besaran oleh para kreditur ini dapat menyuntikkan volatilitas yang cukup besar ya ke dalam pasar, khususnya untuk Bitcoin ini guys. Dan dampak psikologis dari distribusi ini mungkin telah menyebabkan ya penjualan preemptif di antara para pemegang Bitcoin yang semakin memperkuat kegelisahan di pasar ini guys. Dan lebih lanjut dibahas juga di Crypto Briefing bahwa untuk pembayaran dari Bitcoin dan juga Bitcoin Cash oleh Mt. Gox ini sudah dimulai guys. Kalian bisa cek untuk screenshotnya ya dari keputusan Mt. Gox di sini guys, tertanggal di Juli 5 2024 guys. Ini surat keputusannya, dan tentu saja hal ini ya sedikit banyak pasti akan mempengaruhi market, karena seperti yang kalian tahu ya, waktu di tahun 2014 itu pada saat harga Bitcoin masih sangat murah sekali ya, sehingga pasti banyak para kreditur yang mempunyai banyak Bitcoin di dalamnya. Apalagi kalau kita konversi dengan harga sekarang, pasti kecenderungan secara psikologis ya, para kreditur ini pasti akan mencairkan Bitcoin itu guys, sehingga orang-orang yang menghold Bitcoin tentu saja pasti akan sedikit ketakutan di market ya, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menjual lebih dini sebelum para kreditur dari Mt. Gox ini melakukan penjualannya guys, sehingga terlihat ya di market hari ini
ada crash Bitcoin yang cukup lumayan ya. Kemudian untuk sebab yang kedua ya, masih dilansir dari News BTC bahwa ada keputusan dari pemerintah Jerman ya untuk mulai melikuidasi kepemilikan Bitcoinnya ya, dan juga telah mengirimkan kekhawatiran di market ya dengan transaksi yang tercatat di bursa-bursa utama seperti Bitstamp, Coinbase dan juga Kraken guys. Dan dalam waktu 2 minggu ini pemerintah Jerman telah mengurangi kepemilikan Bitcoinnya ya dari 50.000 Bitcoin menjadi 42.274 Bitcoin guys. Dan para pelaku pasar ini dapat dimengerti gelisah ya. Dan tentu saja aksi jual ini pasti juga sedikit banyak akan membuat kekhawatiran di market. Dan lebih lanjut kalau kita lansir dari bitcoin.com, di mana pemerintah Jerman ini terus menjual Bitcoin yang disita ya, dengan penjualan terbaru hingga 175 juta dolar dalam bentuk Bitcoin yang terjadi pada tanggal 4 Juli kemarin. Ini menurut data firma intelijen blockchain Arkham ya. Dan di tengah penjualan Bitcoin oleh pemerintah Jerman dan juga antisipasi distribusi Bitcoin kepada para kreditur oleh Mt. Gox bulan ini ya, harga Bitcoin berada di bawah tekanan dan itu wajar-wajar aja karena pasti akan ada kepanikan di market guys. Dan menanggapi penjualan untuk Bitcoin ini oleh pemerintah Jerman, pendiri dari Tron yaitu si Justin Sun mengumumkan pada hari Kamis bahwa ia siap untuk membeli Bitcoin yang tersisa di luar pasar guys. Dan ini keren banget ya, artinya justru ini dimanfaatkan ya oleh para orang-orang dengan kekuatan uang yang sangat besar ya, seperti Justin Sun ataupun MicroStrategy. Ini pasti akan serok bawah lagi guys, karena kalau kita lihat ya, hanya sekitar 0,68% aja ya dari total Bitcoin yang akan didistribusikan oleh Mt. Gox. Dan tentu saja masih banyak para miliarder besar ya yang sangat optimis terhadap Bitcoin ini, sehingga mereka menganggap atau melihat hal ini sebagai kesempatan ya yang mungkin tidak akan datang lagi 2 kali di suatu hari nanti guys. Jadi kita lihat aja nanti seperti apa ya. Dan selain itu guys, kalau kita lansir dari Cryptopolitan, pemerintah Amerika juga melakukan transfer Bitcoin kembali guys, dan senilai sekitar 13,7 juta dolar ya untuk Bitcoin telah ditransfer. Dan penegak hukum Amerika Serikat ini belum membuat pernyataan resmi mengenai transaksi tersebut, di mana pemerintah Amerika Serikat dilaporkan telah melakukan serangkaian transaksi Bitcoin dalam beberapa bulan terakhir ini guys. Dan transaksi ini telah memicu spekulasi pasar ya dari para analis yang berpikir bahwa mentransfer Bitcoin ke bursa ini dapat berdampak buruk pada nilai Bitcoin guys. Dan para pengamat pasar mencatat bahwa Bitcoin ini mengalami penurunan pada bulan April ya, setelah pemerintah Amerika Serikat mentransfer Bitcoinnya senilai 2 miliar dolar. Pada tanggal 26 Juni, pemerintah Amerika Serikat juga dilaporkan mentransfer sekitar 3.900-an Bitcoin ya senilai 243 juta dolar ke Coinbase. Dan analis seperti Arkham Intelligence dan juga SegXBT juga melacak transaksi ini, dan mereka melaporkan bahwa jumlah tersebut telah disita dari Ben Mead Singh, seorang pengedar narkoba guys. Dan Singh ini telah mengaku bersalah pada tanggal 26 Januari atas tuduhan konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan berniat mendistribusikan zat-zat terlarang guys. Dan diketahui ya, pemerintah Amerika Serikat ini memiliki lebih dari 210.000 Bitcoin senilai 13 miliar dolar guys. Dan komunitas kripto telah menyatakan bahwa transfer tersebut merupakan bagian dari langkah lembaga penegak hukum Amerika Serikat untuk mengurangi aset kripto yang dimilikinya. Jadi hal ini secara tidak langsung juga ya akan membuat sedikit kekhawatiran di market juga, didorong oleh Mt. Gox dan juga aksi jual dari pemerintah Jerman ya. Jadi semakin memperburuk untuk kabar dari Bitcoin ini guys. Tapi tidak masalah, justru ini adalah kesempatan yang bagus ya buat teman-teman semua yang ingin serok bawah untuk Bitcoin ini. Nah, lebih lanjut ya, kita masih lansir dari News BTC untuk sebab ketiga guys ya. Di sini ada likuidasi besar-besaran dalam jangka panjang atau ada taking profit lah intinya kayak gitu. Dan likuidasi seperti itu sering memicu reaksi berantai yang mengarah pada penjualan paksa ya, dan juga penurunan harga lebih lanjut. Dan likuidasi ini merupakan indikasi pasar dengan leverage yang tinggi, di mana investor itu mungkin terlalu banyak berinvestasi yang berkontribusi pada peningkatan volatilitas pasar juga guys. Dan tentu saja dengan kenaikan Bitcoin yang juga cukup lumayan ya, tentu saja posisi khususnya untuk transaksi derivatif, khususnya untuk posisi long, pasti juga sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar, jadi men-trigger ya bagi para trader untuk ambil posisi close atau taking profit guys. Kemudian untuk sebab keempat yaitu kapitulasi untuk para miners, khususnya untuk miner Bitcoin ya. Jadi setelah halving Bitcoin kemarin di 20 April 2024, reward untuk miner ini dikurangi setengahnya dari 6,25 Bitcoin menjadi
Bitcoin ya, yang tentu saja meningkatkan tekanan ekonomi terhadap para penambang guys ya, dan pengurangan reward ini diantisipasi untuk meningkatkan harga Bitcoin, tetapi kenaikan tersebut tidak terjadi sehingga para penambang mendapatkan keuntungan yang semakin berkurang guys. Dan kapitulasi saat ini di antara para penambang mirip dengan titik terendah pasar sebelumnya seperti yang terlihat setelah keruntuhan FTX kemarin ya, di mana para peneliti dari CryptoQuant baru-baru ini mengungkapkan. Dan indikator kesusahan dari para miner ini termasuk penurunan hash rate yang signifikan sebesar 7,7% dan penurunan pendapatan penambang atau miner per hash ini mendekati posisi terendah sepanjang masa. Berarti banyak penambang atau miner terpaksa mematikan peralatan mereka ya dan menjual simpanan Bitcoin mereka guys. Kemudian juga untuk penyebab kelima ya, yaitu perlambatan dalam aktivitas ETF Bitcoin Spot Amerika Serikat guys. Jadi antusiasme seputar ETF Bitcoin ini tidak dapat menangkal sentimen pasar yang sangat negatif ini ya. Namun dampak langsungnya tetap relatif kecil, di mana analis on-chain terkemuka James Skagmat baru-baru ini ya memperkirakan bahwa hanya 20% dari volume spot yang disebabkan oleh ETF spot, dengan sisanya berasal dari pasar spot tradisional guys. Dan selama beberapa minggu terakhir ini untuk para holder Bitcoin jangka panjang telah menjual kepemilikan mereka ya dalam jumlah yang signifikan, yang telah menjadi pendorong utama tekanan penurunan dari pasar ini khususnya untuk Bitcoin ya. Jadi beberapa sebab tadi mungkin bisa kita jadikan sebagai tersangka utama ya dari penurunan Bitcoin sekarang ini yang cukup lumayan dalam ya. Kalau kita lihat dari pergerakan weekly-nya terlihat di sini ya, penembusan di area support untuk Fibonacci retracement 0,236 sudah tertembus cukup dalam ya. Dan kalau kita harus melihat secara pola yang terbentuk ya pada time frame weekly ini, maka bisa kita simpulkan untuk pola double top ini bisa terkonfirmasi seandainya ya penurunan ini terjadi untuk beberapa minggu atau mungkin beberapa hari kemudian ya, dan ada close candle di bawah retracement ini, maka bisa kita indikasikan ada pola double top yang terkonfirmasi guys. Dan ini tentu saja kurang baik ya untuk Bitcoin, dan juga efeknya akan mengimbas ya kepada altcoin dan biasanya itu efeknya akan lebih buruk kalau dibandingkan dengan Bitcoin guys. Dan itu pun sudah terlihat ya dari pergerakan harga untuk beberapa altcoin besar yang mengalami penurunan cukup besar ya, rata-rata di atas 10% guys ya. Dan kita doakan aja semoga ini hanya sementara saja ya, dan semoga ini juga menjadi salah satu kesempatan ya bagi para trader untuk bisa mengambil posisi lebih murah lagi ya untuk harga Bitcoin ini, karena di luar sana ya untuk penurunan Bitcoin ini juga dianggap sebagai opportunity ya untuk bisa masuk ke market Bitcoin ini di harga yang lebih murah guys. Sebenarnya masih banyak sekali potensi yang terjadi ya, dan tentu saja ini menjadi salah satu indikasi bahwa potensi Bitcoin ini masih sangat besar sekali guys, dan ini kesempatan yang bagus untuk bisa serok bawah lagi ya untuk Bitcoin kedepannya. Oke, jadi untuk sementara itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan pantau bareng-bareng ya perkembangan khususnya di seputar Bitcoin ini. Jadi kalian stay tune aja di sini. Dan untuk informasi yang lainnya nanti kita akan share di Twitter, kalian mampir aja di situ, serta untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share di Telegram. So, seperti biasa kita masih menunggu ya kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.